Halo, selamat datang di channel Arya Susastra. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana menggunakan iPad Air 2 di tahun 2020. Apakah iPad Air 2 ini masih layak digunakan? Mengingat iPad Air 2 ini sudah berusia 6 tahun. Oke, kalau begitu mari kita bahas satu persatu. Yang pertama-tama kita akan bahas desainnya ya. Untuk desainnya sendiri saya suka banget. Bodinya tipis dan terasa solid di tangan. Ya, nggak beda jauh lah sama iPad generasi terbaru. Oke, untuk selanjutnya kita beralih ke sektor layar. Untuk iPad Air 2 ini menggunakan layar berukuran 9,7 inci, IPS Retina display, dan menggunakan resolusi 1560 x 2048 pixel. Dan selanjutnya beralih ke sektor baterai. iPad Air 2 menggunakan baterai berukuran 7340 mAh dan SOT rata-rata yang saya dapat sekitar 6 jaman ya. Untuk kamera belakang berukuran 8 megapiksel f2.4 dan untuk kamera depan berukuran 1,2 megapiksel f2.2. Berikut adalah full spesifikasinya. Dengan chipset Apple A8X dengan dibekali 2 GB RAM, mampu mendapatkan skor Antutu di 149 ribuan. Unit yang saya review menggunakan internal storage sebesar 64 GB dan iPad OS-nya versi 13.41. Nah, yang oke-nya lagi, sudah support iOS 14 beta. Di channel luar sudah ada yang mencoba dan berjalan sangat mulus. Mungkin nanti saya akan coba juga ya. Berikut kita akan tes kameranya. Ini adalah hasil foto kamera belakang dan kamera depan. Hasilnya lumayan. Dan ini adalah hasil perekaman kamera depan dan kamera belakang. Kamera depan 720p di 30 fps dan kamera belakang 1080p di 30 fps. Selanjutnya untuk di bagian depan di tombol home button terdapat fingerprint atau Touch ID versi Apple. Nah, di sini Touch ID versi pertama ya, yang sama dengan iPhone 5s kalau nggak salah. Ya, jadi seperti yang kalian lihat, fingerprintnya cukup responsif. Oke. Nah, lumayan kan? Yap, selanjutnya kita akan tes performanya. Di sini saya akan mencoba beberapa game yang masih cukup populer saat ini. Yang pertama kita akan tes game PUBG. Jadi nanti kita bisa lihat settingan grafiknya itu seperti apa ya. Nah, oke, saat ini sudah masuk ke menu setting grafis. Di sini terlihat settingan mentoknya itu di balance medium ya. Jadi di sini kita pakai medium smooth aja. Tapi meskipun settingan grafisnya mentok di medium, tampilannya masih cukup oke kok. Mungkin ini berkat IPS Retina display-nya mungkin ya. Jadi gambarnya terlihat tajam meskipun settingannya di medium. Nah, kita sudah masuk di dalam gamenya. Jadi di sini saya coba gerak-gerakan. Nah, di sini terlihat lancar. Masih mulus, nggak ada nge-lag. Jadi selama masih nggak terlalu rame, kayaknya sih masih normal, lancar sih ya. Oke, jadi kita turun solo aja, biar cepet. Nah, akhirnya kita mendarat. Kita masuk ke rumah dulu, cari senjata. Oke, jadi di sini terlihat lancar sih, nggak ada kendala nge-lag.
Cuman di sini settingan sensitivitasnya mungkin kurang bagus ya. Jadi pas belok-belok gini agak susah nih. Oh. Ada musuh nih kayaknya. Ini bot atau orang beneran nih? Coba kita cek aja lah. Waduh. Waduh, ternyata bukan bot nih. Ya. Oke, jadi seperti itu. PUBG lancar ya. Selanjutnya kita akan coba game berikutnya. Game Mobile Legends. Oke, jadi sebenarnya kan udah saya coba semua sih gamenya ini. Cuman kan pengen ngasih tahu ke teman-teman bagaimana pengalaman bermain game di iPad Air 2 dan juga settingannya seperti apa di PUBG, Mobile Legends atau yang lain. Oke, kita main di klasik aja ya. Kasihan kalau di rank. Nanti atau juga kita close juga biar nggak lama-lama. Hero-nya juga kita asal aja. Jadi di sini saya nggak jago ya. Cuma sekedar bisa aja sih. Oke, kita sudah masuk di dalam gamenya ya. Di sini terlihat mulus, lancar. Coba sebentar kita cek settingan grafisnya seperti apa. Jadi terlihat di sini mentok di high, ultranya belum bisa ya. High frame rate mode juga udah on, HD mode on, semuanya on. Jadi settingannya udah mentok dan masih lancar, nggak ada lag. Coba nanti kita tes pas di rame-ramenya ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita udah tes semua nih. Di tempat yang ramai juga sudah dites. Dan nggak ada kendala apapun. Semuanya lancar, mulus. Punya enak banget lah dipakai main Mobile Legends. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Main Mobile Legends lancar banget. Nggak ada kendala ya. Pokoknya mantap lah. Jadi selanjutnya kita akan coba game Asphalt 9. Yap, kita udah masuk di dalam gamenya. Di sini kita pakai settingan defaultnya ya, jadi kita nggak setting lagi grafisnya. Kita coba pakai settingan defaultnya. Di sini masih terlihat mulus. Nah, di sini terlihat sedikit frame drop. Di awal-awal itu kayaknya masih ada frame drop ya. Nah, berikutnya juga sedikit frame drop. Tapi setelah itu lancar kok. Mungkin di awal-awal aja sih. Nah, pas tabrakan juga ada sedikit lag dikit, tapi nggak ngaruh ke gameplay sih ya. Setelah itu lancar kok. Jadi seperti ini, lumayan lancar untuk Asphalt 9. Jadi lumayan juga sih grafisnya ya, lumayan agak berat juga sih di game Asphalt 9 ini. Oke, jadi cukup seperti itu aja. Selanjutnya kita akan tes speakernya ya. Jadi kita akan tes, buka YouTube dulu. Kita akan cari no copyright music. Kita akan tes bagaimana suaranya, apakah kencang. Kalau lihat di spesifikasi sih iPad Air 2 ini dibilang memiliki speaker stereo. Dan di lubangnya sendiri juga terlihat stereo, cuman
Ada beberapa reviewer yang bilang ini cuman mono ya, entahlah, tapi suaranya cukup kencang. Jadi bisa kalian dengar sendiri, lumayan kencang suaranya. Oke, jadi cukup seperti itu. Yang terakhir kita akan masuk pada kesimpulannya. Jadi apakah iPad Air 2 ini masih layak di tahun 2020? Menurut saya masih sangat layak. Kenapa? Yang pertama, desainnya cakep. Kedua, baterainya cukup awet. Yang ketiga, support iPadOS sampai paling terbaru. Dan untuk harga second di kisaran 1,8 sampai 2,8 juta, tergantung storage dan kondisi. Kali aja kalian dapat yang bypass, mungkin harganya bisa lebih murah ya. Jadi, untuk kalian yang cari tablet untuk multimedia dan sekedar main beberapa game ringan, iPad Air 2 ini masih sangat recommended banget. Tapi, jika kalian gamer, minimal cari iPad 6 lah. Biar settingan grafisnya itu lebih mantap lagi ya. Dan juga iPad 6 itu sudah support Apple Pencil, sedangkan iPad Air 2 itu belum support. Jadi sekian review kali ini, saya Arya pamit undur, sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih.